Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda bersama saya Gatot Widayanto. Kita lanjutkan menuju ke pilar yang kedua dari profesionalisme, yaitu pilar yang kita sebut dengan capabilities. Nah, ini pilar ini biasanya merupakan faktor penentu ya seorang dikatakan profesional apa tidak gitu. Walaupun sebetulnya setelah kita mempelajari mengenai professional excellence, ternyata capabilities aja tidak cukup. Nah, nanti kita rangkum ya setelah kita bicara ke semuanya mengenai professional excellence. Baik, kita mulai aja dengan hal pertama dari pilar capabilities, yaitu yang disebut dengan competencies. Yaitu kita sudah sering sekali ya mendengar istilah competencies, dan ini kalau di posisi kita membahas professional excellence ini, saya selalu ulang-ulang ini slide ini, supaya kita selalu ingat ya bahwa professional excellence itu dibangun di atas 3 pilar. Pilar keselarasan, alignment, pilar kemampuan atau capabilities, dan pilar engagement atau keterlibatan atau semangat ya. Nah, kita masuk di hal pertama dari pilar kedua, yaitu competencies ya, competencies. Mengapa ini perlu? Pertama, kompetensi lah yang merupakan pokok atau dasar atau alasan mengapa Anda dibutuhkan. Ya, dibutuhkan oleh perusahaan di mana Anda bekerja atau dibutuhkan oleh bisnis Anda. Ya, Anda punya kompetensi di bidang tertentu, Anda kemudian berbisnis, misalnya kuliner atau bisnis kesehatan misalnya ya, apapun bisnisnya gitu, atau Anda bekerja di suatu perusahaan tertentu. Kemudian yang kedua, kompetensi ini merupakan jangkar ya atau anchor ya untuk pengembangan diri lebih lanjut ya. Bila Anda sudah memiliki kompetensi A misalnya, maka Anda sangat besar kemungkinan untuk karir Anda moncer gitu ya, karena dengan mencoba selalu mengembangkan kompetensi ini lebih lanjut. Dan yang terakhir, tentu saja dengan kompetensi Anda ini, maka Anda berbeda dengan teman-teman yang Anda lainnya ya. Artinya kompetensi Anda mungkin berbeda dengan teman satu kubikel, mungkin satu angkatan dengan Anda. Nah, ini penting sekali 3 hal ini. Nah, kemudian kita juga harus bisa membedakan ya antara skill sama kompetensi itu apa gitu ya. Kalau skill itu lebih ke the what, yaitu kemampuan atau ya ability ya untuk yang spesifik yang bisa diterapkan dalam menentukan suatu pekerjaan tertentu, misalnya skill dalam spreadsheet, dalam hal word processing, skill dalam PowerPoint gitu, skill dalam menggunakan ChatGPT gitu ya, itu semua skill gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kompetensi, yaitu lebih ke the how, yaitu kombinasi sebetulnya kompetensi itu. Ada komponen skills di situ, ada komponen knowledge atau pengetahuan, dan juga perilaku ya yang ditunjukkan oleh orang tersebut ya dalam rangka untuk membuat pekerjaannya itu efektif ya. Jadi berbeda antara skill sama kompetensi. Nah, kemudian di kompetensi sendiri ada 2 golongan atau kategori ya. Kategori pertama yang disebut dengan core competencies, itu di situ ada teamwork, problem solving, customer service, communication, result orientation, decision making, self motivation. Nah, ini merupakan core kompetensi. Jadi kalau Anda mungkin punya keahlian atau kompetensi dalam teamwork, maka mungkin Anda cocok menjadi team leader di dalam task force misalkan. Kemampuan dalam problem solving untuk melakukan analisis terhadap data-data perusahaan gitu. Ini semuanya masuk dalam core competencies. Kemudian yang kedua adalah functional atau technical competencies, yaitu sales, marketing, accounting, research, computer knowledge, training and development, business planning, dan seterusnya.
Ya, jadi ini dua pembeda ini. Sebetulnya juga ya, masih ada yang ketiga yang orang biasa menyebut sebagai soft skills ya, tapi sebetulnya soft skills itu kadang-kadang berdempetan dengan core competencies, dan Simon Sinek mengatakan sebetulnya there is no such thing soft skills, adanya adalah human skills, jadi keterampilan atau kompetensi, sorry bukan keterampilan, kompetensi dalam berhubungan dengan orang lain ya. Nah, ini penting sekali, kompetensi ini perlu kita pahami oleh kita masing-masing. Kalau kita ngeklaim diri kita sebagai seorang profesional gitu ya. Jadi artinya kalau Anda bekerja katakanlah di sebuah industri atau di uh, otomotif industri misalnya yang paling mudah ya. Mungkin Anda memang ahli dalam bidang manufacturing gitu, atau mungkin Anda mempunyai skills dalam hal assembly line misalnya gitu. Tapi itu skills, tapi kemudian Anda memiliki kompetensi dalam hal apa? Bagaimana membangun teamwork di dalam assembly line misalnya seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan kompetensi. Nah, kompetensi ini kemudian nanti akan kita lihat digabungkan dengan kemampuan kita mengolah informasi atau mendapatkan informasi, dan juga mendayagunakan sumber daya yang ada maupun yang belum ada. Ya, nanti kita bahas di episode selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.